banyak teman saya konglo-konglo muda yang sudah punya simpanan hampir triliunan juga pada mengeluh income-nya setengah berkurang. Namun kalau itu demi bangsa dan negara, go ahead ya, kita nothing to complain. Pak Menteri Keuangan, Bapak Menteri Keuangan yang ganteng dan suaranya ceplos-ceplos, mencontoh gaya Hotman Paris. Mudah-mudahan strategi bisnis, strategi polisi ekonomi yang Bapak terapkan berguna untuk bangsa dan rakyat Indonesia, meskipun telah mulai menimbulkan kerugian yang besar bagi kami yang pemodal dan hasil kerja kami 18 jam sehari sekarang berkurang. Hari ini deposito saya sebesar pokoknya 53 miliar rupiah. Semula bunga depositonya 5% per tahun, oleh bank dikasih tahu hanya sekitar 2,5% per tahun pada saat saya perpanjang hari ini. Jadi rugi saya setengah dari pendapatan saya. Bayangkan, dari 53 miliar itu belum lagi ratusan miliar yang lain. Namun tetap kita mendukung kalau memang itu yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya saja ada beberapa kemungkinan akibatnya. Satu, mungkin saya akan pindah ke bank swasta, sama juga dengan para deposan lain yang bunganya lebih tinggi. Yang kedua, mungkin akan belanja sesuai dengan maunya Bapak Menteri Keuangan. Yang ketiga, mungkin akan saya belanjakan untuk beli apartemen untuk putri saya yang Felicia, yang pengacara di London. Dan alternatif lain adalah mungkin ya nikah lagi. Hanya saja sudah terikat sumpah, putra Batak ini tidak akan pernah nikah yang kedua kali. Jadi sekali lagi Bapak Menteri Keuangan, memang strategi bisnis Anda sangat menimbulkan kerugian bagi kami yang punya simpanan dan juga para konglo lain. Banyak teman saya konglo-konglo muda yang sudah punya simpanan hampir triliunan juga pada mengeluh income-nya setengah berkurang. Namun kalau itu demi bangsa dan negara, go ahead ya, kita nothing to complain. Ya, kita akan kerja lagi seperti biasa 18 jam sehari, karena itu adalah hasil kerja keras kita, bukan hasil nyinyir-nyinyir. Benar-benar hasil kerja keras saya jam 3 sampai subuh sampai malam. Oke? Bapak Menkeu, God bless you. Klien saya 25 tahun, Bapak Prabowo, God bless you. Semoga rakyat Indonesia sejahtera, walaupun rugi bagi kita. Masukkan informasi kepada Bapak Menteri Keuangan. Pagi ini saya ditelepon oleh bagian marketing bank swasta. Saya telah tahu saya punya deposito yang bunganya jatuh di bank-bank pemerintah, turun di bank-bank pemerintah. Sekarang bank swasta berlomba-lomba menawarkan bunga yang lebih tinggi dari bank-bank pemerintah. Jadi masuknya 200 triliun ke bank pemerintah ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Karena bank pemerintah kebanyakan duit, maka dia tidak butuh deposan lagi. Akhirnya bunga deposito diturunin. Karena bunga deposito diturunin, maka para pemilik tabungan deposito tentu maunya bunga lebih tinggi dan pindah ke bank swasta. Jadi ada kemungkinan bakal banyak yang pindahkan depositonya ke bank swasta. Hari ini saya ditelepon 3 staf marketing bank swasta yang menjanjikan bunga deposito jauh lebih tinggi dari bunga bank pemerintah. Hanya sekedar informasi. Kedua, kembali mencatat ekspansi. Sebagian besar negara G20 dan ASEAN 6 juga menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Kalau kita lihat tuh gambar yang paling kiri atas, PMI global naik di posisi sekarang 50,6
Dan kalau kita lihat trennya tuh kayaknya positif terus. Jadi ke depan sepertinya akan membaik terus. Yang tengah untuk manufacture beberapa negara di G20 juga itu kelihatannya naik. ASEAN juga sebagian besar mulai naik. Jadi Indonesia juga yang merah, Indonesia tuh yang merah tuh udah naik di atas 50 lagi, 51 lebih ya. Jadi sepertinya global tidak seburuk yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover, dan kalau hitungan saya nggak salah, recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023, harus sampai tahun 2030 akan aman. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kalau kemarin-kemarin kita takut, sekarang harusnya berani. Apalagi emang domestic demand kita juga kuat. Jadi satu, ketidakpastian global walaupun masih ada, sudah jauh berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. The fact bahwa the Fed nurunin bunga itu akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian Amerika yang biasanya akan diikuti oleh perbaikan ekonomi negara-negara lain, termasuk Cina, Jepang, Korea, dan kita juga. Karena biar gimana Amerika masih merupakan mesin pertumbuhan utama ekonomi dunia. Berdasarkan data arus barang bea cukai pada Agustus, kinerja ekspor kita meningkat terutama di depan sektor industri pengolahan, terutama komoditas logam dasar, nikel dan tembaga. Sejalan dengan upaya hilirisasi mineral, akumulasi ekspor year to date hingga Agustus tumbuh 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Coba Anda lihat, ada yang menarik nggak gambar di sini? Itu yang sebelah kiri atas, yang neraca perdagangan kumulatif, artinya Januari sampai Agustus tahun 2005 dibanding tahun 2024 tumbuhnya 52,3%. Ini pertumbuhan yang amat spektakuler. Walaupun orang bilang katanya karena mau ada tarif, mereka ini duluan penloading. Tapi kalau saya lihat tetap aja tumbuh. Nanti ini menunjukkan bahwa globalnya nggak jelek-jelek amat. Anda lihat tuh tumbuh 52,3%. Jadi sekarang kita tinggal fokus menjaga domestiknya seperti apa. Next. Nah, itu kan rupiah, kita lihat berada pada level 16.498 per US dollar pada 19 September 2025, melemah 3,% year to date. Utamanya kemarin karena keributan itu ya. Jadi sebagian orang takut, dan harusnya sih ke depan akan semakin membaik karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan, dan harusnya prospek ekonomi kita juga akan terus membaik. Anda lihat currency risk spread yield antara SBN dengan US Treasury itu menurun terus. Kalau di bulan Januari itu 4,57, sekarang sudah turun ke 4,2, yang bawah ya, 240, sekarang turun ke 216 basis point. Ya nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik, utamanya yang kemarin-kemarin itu kan spreadnya sempat naik kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor recover setelah keributan beberapa minggu yang lalu. Dan counter risk juga terjaga dengan cukup baik. Kalau kita lihat spread yield SBN USD, ini yang kiri kan, ini yang kanan adalah SBN USD dan US Treasury dolar to dolar. Itu sekarang tinggal 79 basis point. Kalau kita lihat historically, ini amat rendah dibanding biasanya. Kalau kita nanti membaik terus ekonominya, saya pikir ini akan turun terus yieldnya. Ya, spread yield dengan US Treasury.